Logi juga. Nah, saya bukan pencinta Logitech ya, tapi karena nyaman pakai Logitech ya, akhirnya jadinya pakai mouse dan keyboardnya. Nah, jadi kalau saya bawa keluar kota, setup saya seperti ini. Saya menggunakan tas kecil, yang tipis, kecil. Jadi pas, tidak begitu berat juga. Jumpa lagi di Device Kokolim ya. Di video kali ini saya ingin sharingkan, jadi saya sering keluar kota ya, termasuk sekarang ya, makanya ini sekarang lagi di hotel. Saya akan membawa iPad keluar kota nih. Nah, settingan saya itu gimana kalau saya bawa iPad untuk kerja? Nah, ini saya ingin sharing kepada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli iPad ya kan, bingung nih settingannya harus gimana gitu ya kan, terutama untuk dibawa keluar kota supaya ringan, portable. Nah, apa aja nih yang harus kalian punya gitu loh ya. Dan sebelum saya sharingkan lebih lanjut, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, please dukung dong channel YouTube ini dengan cara klik subscribe. Subscribe kan gratis ya kan, biar kita terus semangat untuk bikin video, untuk sharing-sharing kepada teman-teman nih semua. Oke? Klik subscribe. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Dan kita langsung lanjut ke video utamanya ya. Apa aja nih settingannya ya, apa saja yang harus Anda punya dan seperti apa, kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman semua, ini settingan laptop saya. Setting kan jadinya mirip laptop gitu ya kan. Nah, ini settingan iPad saya kalau dibawa keluar kota ya. Jadi seperti ini susunannya. Jadi saya di sini ada mouse Logitech. Ya, teman-teman pasti udah lihat dong ya kan video unboxing saya ya kan. Kalau belum ya kan, bisa dilihat nih nanti di video ini, dan ditunggu aja nanti video reviewnya karena ini saya lagi pakai juga. Nanti saya akan bikin video reviewnya ya. Terus ini ada keyboard juga, Logi juga. Nah, saya bukan pencinta Logitech ya, tapi karena nyaman pakai Logitech ya, akhirnya jadinya pakai mouse dan keyboardnya. Nah, keyboard ini kecil ya, dan ini yang saya bawa keluar kota. Ini juga mau dibilang berat-berat amat juga enggak ya ternyata kalau dibawa dalam tas. Nah, jadi ini yang settingan yang saya punya teman-teman. Kenapa saya tidak mau membeli keyboard bawaannya Apple gitu ya? Sebenarnya bukan masalah di harga sih, karena ini juga setupnya udah pasti di atas sejutaan juga gitu ya kan. Tapi dikarenakan saya lebih nyaman kalau settingan begini. Kenapa? Karena kalau mengenai jarak ya, jarak antara tablet dengan keyboard, kalau begini kan kita bisa setting nih mau berapa jauh gitu ya, biar nggak terlalu dekat ke mata gitu kan. Kalau misalnya menggunakan Magic Keyboard atau keyboard dari Apple, itu kan terlalu dekat menurut saya loh ya. Jadi saya lebih senang settingan begini. Ini iPad generasi ke-9 ya, iPad generasi 9. Jadi settingannya saya lebih senang seperti ini, jadi lebih ada jarak gitu ya. Dan terus ini tabletnya, iPadnya itu standnya pakai apa? Nah, ini standnya seperti ini teman-teman semua, saya tunjukkan ya. Nah, ini juga standnya murah dan ringan. Kalau ini kalau bawa keluar kota ini juga enak ya. Ini kalau ini yang saya pakai, jadi standnya ini bisa dilipat jadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi satu kecil begini sebenarnya, tipis gitu ya kan. Tinggal dibawa, masukkan ke dalam tas kan nyaman. Nah, kalau mau dipakai tinggal dibuka aja. Dan ini juga bisa disetting mau tinggi rendahnya ya, mau tinggi rendahnya. Nah, ini ya. Ini tinggal dibuka. Nah, mau disetting tinggi rendah juga masih bisa disetting sih. Nah, cuma saya jujur nggak begitu rekomendasi ini sih. Kalau pakai iPad ini, kalau mau ditinggiin dia harus lurus begini baru kuat gitu. Tapi kalau diiniin, ini ya, dia nggak kuat gitu ya, jadi sering tumbang di jatuhnya gitu ya. Makanya kalau saya pakai itu lebih biarin aja deh, dia pendek begini, terus taruhnya seperti ini. Nah, gini ya. Dan ini harganya murah kok teman-teman semua, paling ya cuma berapa belas ribu, paling cuma berapa ribu per ya kalau sekarang ini ya. Dulu saya belinya masih belasan ribu sih ya kan. Settingan pertama seperti itu. Terus ini iPadnya, saya lebih senang iPad itu seperti ini ya. Jadi saya pakai case yang transparan seperti ini. Yang penting ada tempat pensilnya. Yang penting ada tempat pensilnya seperti ini, biar pensilnya nggak kececer kemana-mana juga gitu kan. Yang penting ada pensilnya. Saya lebih senang dia seperti ini bentuknya teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau saya bawa keluar kota, lagi dalam pesawat misalnya, saya ingin membaca buku misalnya.
Kalau membaca buku kan enak tuh pegangnya gitu ya kan, karena cuma satu tablet begini aja gitu ya kan. Jadi kalau mau menggambar pun saya juga nyaman gitu loh ya kan, kalau mau nulis-nulis juga lebih nyaman. Nah jadi kalau saya bawa keluar kota, setup saya seperti ini. Saya menggunakan tas kecil ya, tas dari Eiger yang tipis kecil, jadi pas, tidak begitu berat juga, jadi tidak begitu tebal juga teman-teman semua. Jadi bawanya seperti itu. Jadi kalau saya harus mengerjakan tugas kuliah misalnya, saya tinggal setupnya seperti ini. Kalau ingin membaca buku aja, saya tinggal hanya keluarkan tabletnya aja. Jadi kan nyaman kan kalau begitu. Kalau nonton, saya tidak perlu keluarkan keyboard, tidak perlu keluarkan mouse-nya. Jadi saya tinggal stand kayak begini, saya bisa nonton. Makanya saya lebih nyamannya sih seperti itu sih teman-teman semua. Setup dari saya ya, dan ini harganya ya lumayan sih memang ya, dari ini aja udah sejutaan gitu ya dari keyboardnya. Tapi jujur puas sih, nanti teman-teman bisa lihat deh review saya mengenai keyboard dari Logitech, terus mouse-nya dari Logitech ya. Tapi yang jelas video tema kali ini adalah mengenai setup iPad saat dibawa keluar kota. Dengan begitu kan kerjanya nyaman, karena kita mau jaga jarak dengan layar pun nggak mau begitu dekat pun masih oke gitu kan, jadi bebas settingannya. Tapi kalau kelemahan dari keyboard bawaan, atau bukan keyboard bawaan sih sebenarnya kan belinya terpisah ya, maksudnya keyboard dari Apple ya itu terlalu dekat menurut saya, karena hanya bisa diputar begitu aja gitu ya. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Jadi bagi teman-teman yang bingung nih mau setupnya kayak gimana kalau bawa keluar kota, nah kalau setup saya dan nyamannya begini ya, sudah seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.